Baiklah, saya akan menyampaikan tentang keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Bahwasanya penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas melintasi antar wilayah dan antar negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan juga keamanan serta kesejahteraan di masyarakat. Yang pertama adalah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penangguhan sesuai atau penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020. Dijelaskan sebelumnya, pemerintah Indonesia kini berfokus kepada pelayanan kesehatan masyarakat dan juga terhadap penyembuhan pasien-pasien COVID-19. Salah satu kebijakan yang mendukung adalah pelaksanaan rapid test. Apa itu rapid test? Rapid test merupakan metode screening awal yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita sebagai antibodi pertahanan terhadap COVID-19. Dengan kata lain, rapid test ini tidak digunakan untuk mendeteksi keberadaan secara langsung virus di dalam tubuh kita. Melalui PT Raja Wali Nusantara Indonesia, pemerintah telah membeli sebanyak 500.000 alat tes untuk didistribusikan di wilayah-wilayah di Indonesia. Dan pada tahap awal telah didatangkan sebanyak 150.000 alat tes. Selain melakukan rapid test, pemerintah juga melakukan langkah-langkah seperti melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum dengan tujuan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dampak dari kebijakan kesehatan itu sangat berarah ke arah yang positif. Karena apa? Karena seluruh kebijakan pada saat ini lebih terfokus dengan skala prioritas kepada kesehatan. Makanya untuk dampak dari kebijakan kesehatan masyarakat itu berarah ke lebih positif. Selanjutnya yaitu Presiden Joko Widodo menambah jumlah alokasi belanja dan pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 sebesar 405,1 triliun rupiah dalam penanganan wabah virus corona. Alokasi dana tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan. Alokasi dana tersebut salah satunya digunakan dalam bidang kesehatan sebesar 75 triliun rupiah. Rincian dari dana tersebut yaitu pertama, perlindungan tenaga medis, terutama pembelian APD atau alat pelindung diri. Yang kedua, pembelian alat kesehatan seperti test kit, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain. Yang ketiga, upgrade 132 rumah sakit rujukan pasien corona termasuk Wisma Atlet. Yang keempat, insentif tenaga medis, yakni dokter spesialis sebesar 15 juta rupiah per bulan, dokter umum sebesar 10 juta rupiah per bulan, perawat sebesar 7,5 juta rupiah per bulan, dan tenaga medis lainnya sebesar 5 juta rupiah per bulan. Yang kelima, yaitu santunan kematian tenaga medis sebesar 300 juta rupiah. Dampak dari kebijakan ekonomi itu sendiri mengalami kemunduran. Karena apa? Karena seluruh kebijakan kesehatan dialokasikan ke kesehatan, termasuk kebijakan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan. Evaluasi untuk kebijakan rapid test. Hendaknya pemerintah itu mengeluarkan berbagai kebijakan yang sudah bisa terjamin keefektifannya, apalagi di masa darurat saat ini yang sedang terjadi penyebaran virus. Tidak efektifnya rapid test ini karena rapid test hanya bisa mendeteksi antibodi saja, dan antibodi itu baru bisa terbentuknya 6-7 hari.
Selain itu, menimbulkan resiko yang tinggi juga bagi tenaga medis yang melaksanakan tugasnya untuk melakukan tes bagi masyarakat. Karena mau tidak mau, karena rapid test ini dilaksanakannya secara massal, jadi masyarakat itu akan berkumpul pada satu titik yang memungkinkan akan terjadinya penyebaran virus antara satu orang ke orang yang lainnya. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai prioritas, karena kemarin-kemarin baru terjadi permasalahan bahwa pejabat itu ingin didahulukan untuk mendapatkan rapid test, tetapi ada larangan juga dari pemerintah pusat bahwa pemerintah itu menyarankan untuk dilakukan bagi masyarakat terlebih dahulu sebagai prioritas utama. Maka dari itu, hendaknya pemerintah apabila akan mengeluarkan kebijakan harus dilihat dulu baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Evaluasi terhadap kebijakan dalam penggunaan cairan disinfektan yang dimana masyarakat masih salah dalam penggunaannya. Yang pertama adalah penggunaan dalam bilik disinfektan yang digunakan untuk mendisinfeksi bagian tubuh dari manusia. Menurut WHO, cairan disemprotkan langsung ke bagian tubuh manusia akan menyebabkan iritasi yang sangat berat pada kulitnya dan akan merusak lapisan dari kain atau pakaian yang dipakainya. Dan yang lebih parahnya lagi, apabila cairan tersebut sudah mengenai selaput bagian dari tubuh manusia, seperti mulut atau mata. Tentunya penggunaan dari disinfektan di sini sangat diperlukan, tetapi himbauan dari WHO dan Kemenkes agar diperuntukkan untuk barang-barang atau seperti peralatan kantor, pegangan pada tangga, atau pada kendaraan. Dan mereka lebih menghimbau untuk masyarakat dapat menggunakan cairan disinfektan yang lebih aman terhadap barangnya dan lebih baik melakukan cuci tangan dengan memakai air dan sabun. Tentunya evaluasi terhadap kebijakan ini perlu pemahaman dari masyarakat, instansi pemerintah atau swasta yang lebih baik. Dan apabila dilakukan dengan baik, maka akan berdampak baik dan akan berdampak buruk apabila penggunaannya salah. Dari berbagai kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, pasti ada kekurangan serta kelebihannya. Berikut ini evaluasi untuk setiap kebijakannya. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Karena alokasi APBN sudah ditambah, hendaknya pemerintah bisa menyalurkannya secara merata, terutama mengenai kebutuhan masyarakat. Belum lagi masyarakat yang diberhentikan dari pekerjaannya untuk sementara waktu. Jika dana APBN yang sudah ditambah jumlahnya tapi tidak dialokasikan dengan baik, terutama untuk kebutuhan masyarakat, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Hal ini berkaitan dengan kelesuan perekonomian, karena jika semakin banyak masyarakat yang kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi, maka masyarakat bisa saja berontak dan memaksakan dirinya bekerja untuk dapat memenuhi hidupnya. Pemerintah juga seharusnya bisa meningkatkan kembali pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dijadikan rujukan untuk penanganan COVID-19. Karena banyak sekali keluhan dari masyarakat yang mana mereka sudah didiagnosis minta ditangani, yang ada pihak rumah sakit pelayanannya kurang. Bahkan jika pasiennya dalam kondisi belum parah, mereka malah menganjurkan untuk tidak diisolasi di rumah sakit. Namun hal ini sudah ada penanganannya, salah satunya yaitu dengan menjadikan Wisma Atlet menjadi rumah sakit penanganan COVID-19.